Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan biha taltufu bina wa bi jami'il muslimin nutfayyaliku bi judika karimika wa ihsanika fadlik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Ma'asyiral ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim menyampaikan sebuah pesan untuk kita semua. Sebenarnya ini adalah minnah, anugerah dari Allah yang disampaikan oleh Allah agar kita semua mengingat nikmat ini. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua umat baginda Rasul, baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian semua adalah umat yang senantiasa beramar ma'ruf, memerintahkan, menyebarkan dan mengajarkan kebaikan, dan wa tanhauna 'anil munkar, mencegah, berusaha untuk mengurangi, meminimalisir dan menghilangkan kemungkaran dan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan fillah, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya meriwayatkan salah satu hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad, bahwa pernah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh seseorang sahabat. Ada salah satu sahabat yang bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, siapa manusia terbaik? Siapa manusia yang paling dicintai Allah? Siapa manusia yang paling istimewa? Baginda Rasul menjawab, yang jawaban yang disampaikan oleh baginda Rasul sesuai dengan ayat Quran yang barusan kami bacakan. Kata baginda Nabi, atqahum lillah, manusia terbaik adalah orang yang paling takwa, wa aqra'uhum li kitabillah, dan mereka orang-orang yang paling ahli, paling dekat hubungannya, paling erat dan paling besar cintanya terhadap Al-Qur'anil Karim. Wa amaruhum bil ma'ruf, dan orang yang paling semangat, paling baik dalam beramar ma'ruf, wa anhahum 'anil munkar, dan orang yang paling baik dan paling semangat untuk berusaha senantiasa menghilangkan, merubah dan mencegah kemungkaran. Ma'asyiral ikhwan fillah, dari Al-Qur'an, ayat yang barusan saya sampaikan, juga dari hadis baginda Nabi ini, para ulama juga para sahabat, bahkan Sayyidina Umar sebagaimana diriwayatkan, beliau mengatakan, man sarrahu ayyakuna min hadhil ummah, siapapun yang senang, siapapun yang ingin, siapapun yang berharap untuk terus dan senantiasa diakui benar-benar menjadi bagian dari umat terbaik ini, umat baginda Nabi, kata Sayyidina Umar, falyu'addi syartallahi fiha, maka hendaknya dia menunaikan, hendaknya dia memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi umat ini, untuk menjadi bagian dari umat terbaik ini, yaitu untuk terus senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ma'asyiral ikhwan, terutama di dalam bulan Ramadan, mari kita jadikan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua fursah, semua kesempatan, kemampuan yang Allah berikan pada kita untuk menjadi ladang, untuk menjadi modal kita, untuk menjadi wasilah dan perantara kita untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, agar kita menjadi umat terbaik, menjadi manusia terbaik yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan di dalam ayat lain, Allah memberi peringatan keras untuk kita semua. Allah memberikan satu ibrah, satu contoh. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel atas lisan Nabi Dawud dan lisan Nabi Isa. Kenapa mereka orang-orang Bani Israel dilaknat oleh Allah? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, karena mereka tidak pernah mau nahi mungkar. Karena mereka tidak mau dan sudah tidak peduli ketika banyak keburukan, kemungkaran, kezaliman merajalela di sekitar mereka. Ma'asyiral ikhwan fillah, media sosial, medsos kita, atau apapun perantara dan nikmat-nikmat yang Allah siapkan untuk kita di masa ini, mari kita gunakan
untuk terus menebarkan kebaikan dan untuk terus memberikan peringatan atas hal-hal buruk yang mungkin dilakukan atau dialami atau ditemui oleh saudara-saudara kita umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyarul ikhwan fillah. Tetapi para ulama juga mengingatkan bahwa untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar juga diperlukan beberapa syarat. Juga ada beberapa tahapan dan ada beberapa adabnya. Di antara syarat pertama yang harus selalu kita ingat ketika kita melihat hal yang menurut kita mungkar, hal yang menurut kita buruk, hal yang menurut kita mungkin adalah maksiat atau dosa, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus meneliti ulang, kita harus benar-benar tahakkuk, kita harus benar-benar memastikan bahwa hal yang kita lihat adalah kemungkaran yang disepakati oleh para ulama. Karena betapa banyak hal yang kita anggap maksiat dan haram, ternyata menurut ulama lain, ternyata ada banyak ulama yang mungkin dari madhab yang selain madhab yang kita ikuti mengatakan bahwa ini hanya sekedar makruh atau bahkan itu mubah. Sehingga ini enggak mungkar menurut sebagian ulama. Dikatakan oleh para ulama dalam salah satu kaidah, la yunkarul mukhtalafu fih, innama yunkarul mujma' alaih. Tidak boleh diingkari, tidak boleh disalahkan hal-hal yang masih diperselisihkan ulama. Kalau ada sesuatu menurut kita haram, menurut kita dosa, tapi menurut ulama lain itu mubah, maka jangan pernah menyalahkan, jangan pernah untuk mengingkari orang lain yang melakukan hal tersebut atas dasar mengikuti ulama yang memperbolehkan. Yang kedua, ma'asyiral ikhwan, ketika kita beramar ma'ruf atau bernahi mungkar adalah usahakan tata niat kita kembali kepada hati kita dulu. Ketika kita akan menasihati seseorang, jangan nasihati dia karena kita membencinya, tapi nasihati dia yang melakukan kesalahan karena kita mencintainya, karena kita menginginkan kebaikan, mengharapkan kebaikan untuknya, karena kita mengharapkan surga, rahmat dan cinta Allah juga Rasulullah untuknya, bukan karena kita mencintai, bukan karena kita membenci dan memusuhinya. Hal yang terus selalu kita tanamkan dalam diri kita setiap kali kita melihat orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang jatuh dalam lubang kemaksiatan, ketika kita menasehati, ketika kita bahkan kadang terpaksa agak memarahinya, dengan bahasa yang kadang harus agak sedikit kita pertegas, kita harus kembali sebelum kita menasehatinya, kita kembali pada hati kita masing-masing. Apakah benar saya berniat untuk menyelamatkannya atau jangan-jangan saya hanya sekedar membenci dan ingin menyalahkan atau menghakiminya? Masyarul ikhwan, ada banyak adab-adab dan syarat-syarat, juga tahapan-tahapan amar ma'ruf nahi mungkar yang disebutkan oleh banyak para ulama. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Al-Hisbah menyebutkan tahapan, syarat, juga tata cara, juga adab-adab dalam beramar ma'ruf nahi mungkar atau hisbah. Di antaranya lagi syarat kita yang nahi mungkar adalah jangan sampai nasihat yang kita utarakan atau tindakan pencegahan yang kita lakukan akan menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar. Kalau ada orang meninggalkan sholat Jumat, yang jelas-jelas salah satu kewajiban paling utama, kalau kita tahu, kalau kita menasehati orang tersebut atau bahkan memarahinya, nanti akan menimbulkan maksiat yang jauh lebih besar, maka jangan dinasehati. Termasuk itu yang hal yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Maka kita harus bijaksana. Orang yang meninggalkan sholat Jumat, yang kalau kita tahu, kalau kita menasehatinya, dia akan marah, bahkan mungkin akan melakukan maksiat yang lebih besar, mungkin melakukan pembunuhan, mungkin akan mengganggu keamanan banyak orang Islam, maka orang yang seperti itu lebih baik kita tinggalkan, kemudian kita tawajuh menghadap kepada Allah, berdoa agar Allah segera membukakan pintu hatinya agar mau bertobat. Masyarul ikhwan fillah,
mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima kita sebagai umat terbaik, agar kita menjadi manusia terbaik yang dicintai Allah dan Rasulullah, yang terus senantiasa bisa menebarkan kebaikan dan bisa menjadi benteng untuk menahan gempuran-gempuran godaan setan ataupun orang-orang yang ingin menghancurkan syariat Allah di sekeliling kita. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.